Ali Perdana Kusuma. Di sebelah kiri saya Siti Mayasari Nasution. Terus abang yang paling ganteng ini namanya Mari Istana Simatupang. Dan yang paling kiri yang paling cantik Debbie Bolbagus. Diharapkannya kerjasama kepada teman-teman sekalian untuk hasil yang maksimal dalam sosialisasi psikologi. Itu apa-apa. Saya status nomor 1 nggak masalah. Pagi, rekan. Pagi. Ya, saya perkenalkan nama saya Suraya, usia 29 tahun. Ini ya, saya tahu dalam makan kalian. Halo Surah. Halo. Oke, lanjut deh. Rahman, Pangkat Baratu, Irwin 13/11/2027. Saya Ismail Pasir. Yang adalah be smart, be wise, and be success. Masih gitu ya. Sekali lagi, be smart, be wise, be success. Selamat pagi. Be smart, be wise, be success. Kurang. Mas aku lebih buat saya. Sekali ya. Selamat pagi. Be smart, be wise, be success. Oke, itu namanya. Ayo. Ini mata. Apa? Apa? Mata. Kalian bayangkan dulu apa yang saya instruksikan ya. Ini apa? Apa? Gak semua yang bilang. Ini apa? Ini hidup. Ini apa? Ini kuping. Ini oke. Ini apa? Ini Oke. Kalau saya itu nanti ini harus diucapkan yang kedua kali ya. Ini apa tadi? Oke. Kita uji coba. Sebentar ya. Sebutkan. Kayak gitu. Sama kita ikutan. Nah, kalau kamu bisa lagi nanti begini berdiri dengan saya sini ya. Ada hukumannya ya. Harus serentak ya di belakang juga ya. Pasti orang yang lihat saya ya, Pak. Saya tadi lihat Pak Semur akhir. Agak soft saya. Sebelah kepada. Dan, oke, satu lagi ya. Bukan orang mulai dari C. Oke, karena Jom memang nanti yang habis pikiran. Oke, silakan Jom. Cenderung menunjukkan sikap yang tidak topan, kita tidak menitik beratkan kepada stres kerjanya. Tapi bagaimana melalui pelatihan efikasi diri, ya, kita menemukan solusi untuk bagaimana memanajemen stres ya, yang dialami mungkin ya pada diri kita sendiri secara pribadi ataupun kepada keluarga dalam ruang lingkup terkecil yang nantinya maksudnya akan berimbas nanti kepada lingkungan pekerjaan kita, khususnya yang ada di Medan. Nah, nanti selanjutnya ya, di sesi selanjutnya nanti Mbak Debbie ya, trainer yang kedua akan bercerita kepada kita semua tentang siklus ya, stres kerja. Itu supaya tidak tercabut apa? Kalian udah terjebur di dalam. Mau keluar nggak tahu mau kerja apa. Mau keluar malu, ya kan? Banyak. Nah, kenapa saya bilang jangan lagi disalahkan sebuah kondisi, sebuah karena seperti saya bilang tadi keadaan di Brimob yang memang sisi hierarki, senior dan junior, gajinya yang kecil. Nah ini nggak lagi harus kalian salahkan, tapi rubah lagi. Pilih. Saya dulu kepingin jadi polisi itu setelah SMA kelas 3. Saya lalu lintas itu masih muda-muda pakai kacamata dengan sepeda motornya gagah. Tapi ketika kita daftar, pokoknya masuk Brimob. Tapi setelah masuk Brimob ya sudahlah. Saya yakin juga rekan-rekan yang lain semuanya sama. Masuk polisi itu tentunya sesuai dengan keinginannya. Nah, Ibu katakan tadi kalau kita bisa memilih, ya, sebenarnya ini pilihan kita semuanya untuk masuk polisi. Tapi ketika kita misalnya ketika kita udah di dalamnya, makanya banyak permasalahan yang timbul. Contoh kasus nggak usah terlalu jauh. Kejadian kemarin di Yogyakarta, ya seorang
anggota Bintara Polri yang pernah Bribda, dia saat di bengkel kereta tiba-tiba ada kendaraan yang main ini ugal-ugalan di jalan. Iya. Karena dia merasa petugas, dia kejar. Termasuk juga orang-orang yang lain ikut mengejar. Sampai stop saking susahnya, capek kan rasanya itu, termasuk masyarakat juga capek. Begitu dihentikan, di stop, akhirnya suruh keluar, masyarakat akhirnya marah, masyarakat memukul. Nah, secara emosional kita juga harus maklum. Kenapa? Dia juga tidak remaja. Mungkin karena berdasarkan pengalaman yang dia dapatkan belum terlalu banyak, akhirnya emosi saat timbul juga ikut mukul. Jadi ketika ikut mukul, maka pimpinan kita menyalahkan karena tindakan mereka sudah tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak komentar di medsos yang menyatakan kok terlalu cepat dipecat. Ada di satu sisi memang katakan wajarlah kalau dipecat orang dia dengan tangan dipukul. Nah, ketika pemimpin kita mengambil keputusan seperti itu, bagaimana dengan kita sekarang ini? Ketika ada kejadian di jalanan, ketika kita mau ambil alih, nanti takutnya salah ngambil alih, akhirnya kita juga kena imbas. Gak berani kita hidup sekarang, Bu. Boleh tanya juga sama yang lain. Kita takut nanti ketika ngambil langkah-langkah di jalanan yang mungkin di luar daripada emosional kita salah langkah, akhirnya kita bisa juga dipecat jadi korban berikutnya. Nah, ketika anggota kita di lapangan salah, pimpinanlah tutup. Nah, ini jadi pembelajaran juga sama kita. Belum lagi kita bicara di dalam. Ya, contoh kecil misalnya kita anggota-anggota kita yang pada umumnya katakan dia sudah jaga. Lagi ada besok ikut kegiatan lari. Sudah lari masuk jagalan. Belum lagi nanti ada minta donor darah, ini ambil lagi darahnya. Makanya sampai dibilang udah macam kayak Dracula gitu ya, disap darahnya. Udah diambil tenaga itu disap lagi darahnya. Ini semua stres kita di lingkungan ini. Seperti ini bilang tadi, kalau kita istilahnya mau rekreasi, waktu kita nggak ada. Kalau berbicara masalah uang, ya kalau saya katakan gaji Polri sekarang sudah cukup lah. Kelompok 2. Mana guru? Sekali lagi, kelompok 2. Mana guru? Siapa kita? Brimo. Siapa kita? Brimo. Sukan bayangkan. Sampai mau menguntungkan antara kita dan pimpinan. Nah, kadang-kadang sampai kita tidak suka perintah ini juga, itu akibatnya
kekurangan yang awal. Jadi kalau kita sudah positif, saya rasa tidak ada yang susah. Kemudian Untuk satu orang untuk tulis ke depan, kira-kira selain dari poin-poin yang ada di kertas ini, apa saja sih yang bisa menyebabkan Anda stres dan imunitas semangat? Oke, bisa didiskusikan. Terus salah satu bisa dibedakan. Oke. Jadi kira-kira apa aja sih yang menyebabkan jadi stres kerja dan penurunan semangat kerja selain daripada poin yang ada? Nah, kalau dibilang ke kiri, nanti saya itu saya ke kiri. Kiri ya. Kiri ya. Kalau kanan, kanan. Kalau dia bom ya. Itu keren ya. Kalau klekson, bom. Kalau keren dia nget. Apa tadi? Keren ya. Tapi kalau dia tabrakan katanya, cari kawannya. Nah, jadi lihat ya, kalau saya bilang tabrakan, cari kawan 3, harus kawan 3. Siapa yang ganjil, kena hukum. Oke, rekan-rekan sekalian, sampai kita di penghujung kegiatan yang pertama, kita mulai dari dengan berdoa. Maka mengakhiri kegiatan hari ini untuk mengakhiri proses kegiatan sosialisasi 10 tim manajemen stres kerja dan motivasi kerja yang di pertama ini. Ya, untuk mengakhirinya, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih untuk semua rekan-rekan, selamat bahagia, sukses selalu untuk kita semua. Amin.